Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ardiatika dengan NIM 2403060669. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur pada unggas betina. Jadi, karena proses pembentukan telur ini sangat erat kaitannya dengan organ reproduksi pada unggas betina, jadi saya akan menggambarkan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari organ reproduksi pada unggas betina. Jadi, saya akan menggambarkan di atas ini. Setelah selesai menggambar, saya akan memberi label nama atau keterangan pada masing-masing organ di gambar ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya ovarium, yang kedua ada infundibulum, lalu yang ketiga ada yang namanya magnum, lalu kita buat saja di sini oviduct. Yang keempat ada yang namanya itu isthmus. Lalu yang kelima ada yang namanya uterus. Lalu yang keenam ada yang namanya vagina. Lalu yang ketujuh ada yang namanya placenta. Nah, saya sudah selesai menggambar dan memberi keterangan pada masing-masing organ. Jadi sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari pembentukan telur itu. Mungkin kameranya bisa di ini. Nah, oke. Jadi proses pembentukan telur pada unggas betina itu dimulai dari organ yang paling atas. Nih. Nah, jadi organ yang paling atas ini namanya adalah ovarium. Nah, ovarium yang berkembang pada unggas betina ini hanya sebelah kiri saja. Dan di ovarium inilah adalah tempat dihasilkannya yolk atau puding telur. Lalu, folikel-folikel di ovarium ini akan berkembang karena dirangsang oleh hormon yang nama hormonnya itu adalah FSH dari kelenjar pituitari. Nah, ketika yolk atau puding telur ini sudah matang, selaput folikelnya itu akan robek di bagian stigma dan yolk pun akan dilepaskan. Nah, proses ini yang biasanya kita sebut itu dengan ovulasi. Setelah ovulasi pada yolk atau kuning telur tadi, yolk atau kuning telur tadi akan lepas dan langsung ditangkap oleh organ berikutnya. Nah, nama organ berikutnya itu adalah infundibulum. Infundibulum itu ini. Nah, jadi infundibulum ini bentuknya itu seperti corong dengan panjang sekitar 9 cm. Nah, perlu diketahui nih, di batas antara infundibulum dan magnum, di sini itu ada yang namanya sarang spermatozoa. Jadi, sperma itu nggak langsung ketemu yolk atau kuning telur itu di sembarang tempat, tapi mereka itu nunggu tuh di simpangan antara infundibulum dan juga magnum. Makanya kalau yolk atau kuning telur ke infundibulum dan ada sperma yang lagi nunggu tuh di situ, maka terjadilah yang namanya itu fertilisasi atau pembuahan. Selain itu, infundibulum tuh juga akan mensekresikan protein yang mengelilingi membran vitelin si
si yolk atau kuning telur itu. Nah, yolk atau kuning telur itu cuma tinggal di infudibulum itu sekitar 15-20 menit aja sebelum akhirnya didorong ke bagian atau organ yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya nih, yolk atau kuning telur akan masuk ke bagian atau organ yang namanya adalah magnum. Magnum tuh ada di sini, bentuknya seperti ini. Jadi, bagian magnum ini adalah bagian terpanjang pada oviduct atau organ reproduksi unggas betina. Jadi panjangnya itu sekitar 33 cm. Nah, disinilah atau di magnum inilah terjadi sintesis putih telur atau albumen oleh sel-sel gobelet. Lalu albumen ini tuh terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama ada kalaja yang fungsinya itu untuk menahan putih telur agar tetap selalu berada di tengah. Lalu ada putih kental, lalu ada putih encer dalam, dan lalu ada putih encer luar. Nah, yolk atau kuning telur ini tinggal di magnum atau berada di magnum tuh sekitar 3 sampai 3,5 jam. Setelah dari magnum, maka telur akan masuk ke yang namanya adalah ke organ yang namanya adalah isthmus. Nah, isthmus ini panjangnya sekitar 10 cm dan fungsi utamanya adalah mensekresikan membran atau selaput kerabang berupa dua lapis protein, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Nah, isthmus ini bagian depannya itu dekat sama magnum dan itu berwarna putih. Sedangkan yang 4 cm terakhirnya, ada 4 cm terakhir isthmus sebelum organ selanjutnya itu warnanya berwarna merah karena banyak pembuluh darah di situ. Terus telur berada di isthmus ini tuh selama 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Nah, berikutnya telur akan masuk ke organ berikutnya yang nama organnya itu adalah uterus. Uterus tuh dari sini di bawah isthmus. Jadi proses di uterus ini adalah proses yang paling lama, yaitu proses pembentukan kelenjar kerabang. Jadi disinilah ada 2 hal penting nih yang terjadi di sini. Yang pertama itu adalah penambahan air ke putih telur yang disebut dengan flamping. Dan yang kedua atau yang paling utama adalah proses pembentukan kerabang telur melalui proses yang namanya kalsifikasi. Jadi kalsium dari darah akan bereaksi membentuk CaCO3 yang menyusun kerabang telur. Nah, telur ini tinggal di dalam uterus ini paling lama nih di antara proses-proses lainnya, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Terakhir, telur akan masuk ke dalam vagina. Nah, telur berada di vagina ini hanya beberapa menit saja sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka, ini bagian yang paling ujung, dengan bantuan hormon yang namanya hormon itu adalah oksitoksin. Jadi total waktu pembentukan satu butir telur adalah sekitar 25 sampai 26 jam. Makanya ayam tuh memang nggak bisa bertelur lebih dari satu butir dalam satu hari. Mungkin itu saja penjelasan tentang proses pembentukan telur dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.